Di Hari Pers Nasional, dia larang pers bertanya tentang peristiwa yang betul-betul mengglobal. Itu paradoksnya, atau lebih gampang itu konyolnya. Jadi Mahfud MD melarang pers untuk bertanya peristiwa yang pers sudah ketahui, perlu diberi perbandingan. Ya, saya ikuti tadi seluruh keterangan itu, dan saya bagaimana menyimpulkan satu peristiwa yang sebetulnya diceritakan dengan narasi yang datang dari kecemasan manusia. Bandingkan dengan narasi yang dibuat oleh Mahfud MD. Bahwa di sana tidak terjadi kekerasan, tidak ada yang ditangkap, tidak ada yang dianiaya. Jadi kita lihat dua kontras narasi itu. Narasi istana yang seolah-olah menyalahkan rakyat di situ, karena itu adalah pertentangan di antara mereka sendiri. Dan narasi korban, juntoh para pengampu di situ, narasi seniman Yayak juga, sehingga kita mesti pilih yang mana kita percaya tuh. Karena ini soal mempercayai fabrikasi opini kan. Sekarang kalau kita bikin semacam pemetaan itu, Mahfud MD datang dengan narasi bahwa yang bersalah itu adalah mereka yang melawan aparat itu. Karena itu ditangkap itu. Lo orang karena ketakutan pergi ke masjid, lalu memperoleh rasa aman di situ. Harusnya dimengerti bahwa masjid udah aman. Jadi pulang aja kan polisi itu. Orang udah aman kok di masjid. Nah sekarang baru terbuka atau terbongkar sebetulnya bagaimana Mahfud MD memanipulasi fakta. Jadi saya mau soroti dulu soal itu tuh. Kita tahu sama-sama hak pemerintah untuk memberi keterangan tentang peristiwa itu. Pejabat yang paling berwenang, udah yang paling tinggi adalah Mahfud MD. Dia datang di depan mic, di depan pers, karena konferensi pers, lalu dia ucapkan hal-hal yang mendebarkan kita sebetulnya. Karena menganggap bahwa ini adalah proyek strategis. Oleh karena itu, ini akan dilanjutkan. Kira-kira begitu implisit dari konferensi pers Pak Mahfud kemarin, dengan menganggap bahwa seluruh problem di Wadas itu adalah buatan LSM. Itu adalah kreasi dari content creator. Itu adalah hoax, itu adalah permainan jurnalis aja tuh. Jadi bayangkan misalnya Mahfud mengucapkan itu di depan konferensi pers nasional dan dunia. Boleh nggak? Ya boleh aja. Nggak ada soal. Karena istana tentu punya informasi alternatif. Yang jadi aneh dan ngaco adalah waktu satu orang wartawan minta agar supaya tanya jawab, Mahfud bilang nggak perlu. Lalu dia masuk ke kamar. Jadi Anda bayangkan Mahfud datang dengan narasi otoriter, lalu kabur dengan kepengecutan itu. Di Hari Pers Nasional, dia larang pers bertanya tentang peristiwa yang betul-betul mengglobal. Itu paradoksnya, atau lebih gampang itu konyolnya. Jadi Mahfud MD melarang pers untuk bertanya peristiwa yang pers sudah ketahui, perlu diberi perbandingan. Ini sama seperti kita menduga-duga apa yang terjadi. Karena peristiwanya kan berlangsung sejak dari malam hari. Ada persiapan anjing, penjaga di situ, dikoordinir malam-malam. Kita nggak tahu apa yang terjadi di situ. Lalu Mahfud bilang enggak, itu nggak terjadi apa-apa. Jadi kita mesti bayangkan bahwa istana ini menyembunyikan informasi, bahkan melarang pers untuk bertanya. Di Hari Pers, pers dilarang oleh istana untuk bertanya. Apa nggak gila tuh cara berpikir itu kan? Jadi bayangkan hal yang semacam ini mesti kita tunggu berjam-jam supaya dapat keterangan yang genuine dari penduduk kita dengar hari ini. Nah sekarang kita bandingkan bahwa oke, seandainya Mahfud MD benar, berarti satu istana punya posisi yang sama. 3 jam lalu saya dengar Mbak Dani Pramowardani bilang bahwa enggak, KSP masih akan kirim tim di situ untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. KSP menganggap berlebihan tindakan aparat di situ. Mahfud bilang enggak berlebihan. Jadi di istana sendiri dua pikiran berkembang. Jadi bagaimana mungkin Mahfud memperoleh data kalau data Mahfud itu dibantah oleh KSP kan? Jadi di situ kekacauannya tuh, dan di dalam keadaan kekacauan tentu istana nyusun strategi, bikin ngaco dulu informasi baru dia susun strategi. Ini yang disebut pengendalian opini langsung dari istana oleh Mahfud MD yang datang dengan
generasi hebat tapi kabur dengan cara pengecut karena nggak mau tanya jawab. Itu poin pertama. Poin yang kedua yang lebih sedikit bersifat public policy. Kita tahu bahwa di dunia ini orang itu nambang untuk membangun desa itu. Dalam sejarah pertambangan di Amerika terutama, pertambangan itu dimaksudkan untuk membiayai hidup calon desanya. Jadi penduduk nambang supaya dia bisa bangun desa. Itu filosofi dari pertambangan. Ini yang terjadi, desanya ditambang. Kan gila kan? Desanya udah ada, sekarang mau ditambang itu. Jadi kita mencoba memikirkan yang disebut proyek strategis apa. Menambang desa ada proyek strategis. Kekacauan itu terjadi karena arogansi sekali lagi. Karena ini disebut proyek nasional, maka dipastikan targeted bahwa ini harus selesai dalam 1 tahun. Artinya dalam 1 tahun keakraban masyarakat Wadas itu harus dilenyapkan. Karena ini orang-orang yang memang buta huruf terhadap yang disebut environmental ethics yang berkali-kali kita terangkan. Kemampuan kita untuk membaca pembangunan masih berbasis pada yang penting targetnya selesai gitu. Ini nanti buat kepentingan macam-macam orang, ini waduk ini. Iya, waduknya buat kepentingan macam orang, tapi dengan cara menggusur satu habitat, yaitu Wadas itu. Trade off-nya di situ. Jadi sekali lagi poin saya adalah ini karena arogansi yang didaftarkan di dalam proyek dan diberi nilai material, maka dianggap bahwa nanti penduduk Wadas itu juga bisa dikasih uang supaya selesai masalahnya. Padahal kenikmatan makan durian bersama-sama dengan komunitas nggak bisa digantikan dengan amplop dari istana. Itu intinya kan. Suasana bergembira mencium bau tanah ketika hujan itu lain dengan mencium bau uang yang dalam 20 menit hilang. Karena nilainya itu nilai material tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang saya kira berkali-kali berulang. Itu saat ini peristiwa ini persis sama dengan proyek ibu kota, itu sama aja masalahnya tuh. Karena menganggap bahwa sebuah komunitas itu bisa ditukar tambah dengan aspek material lain. Mereka nggak pernah paham bahwa di situ ada nafas, di situ ada kuburan, di situ ada jejak pendahulu mereka, di situ ada suasana, dan suasana itu nggak bisa digambarkan. Jadi kalau ditanya misalnya apa yang akan terjadi di desa Wadas nanti setelah ditambah, oh itu akan jadi desa hijau seperti yang ada di dalam market berikutnya nanti. Sama kalau kita tanya apa yang terjadi di ibu kota negara baru nanti, oh itu nanti akan ada air jernih mengalir, akan dikelilingi oleh kolam-kolam, langit akan jadi biru tuh. Lalu kita tanya pada Presiden Jokowi, sumber airnya dari mana Pak Jokowi? Lalu Pak Jokowi buka laptopnya, dia terangin, ini airnya akan mengalir dari sini ke situ, biru, di sini akan jadi air mancur. Jadi sumber air ibu kota negara itu datang dari laptopnya Presiden gitu. Bukan dari bumi Kalimantan, karena bumi Kalimantan akan ditebang pohon-pohonnya tuh. Jadi kita dibikin palsu karena dianggap bahwa yang diperlihatkan di laptop presiden atau laptop gubernur Ganjar itu yang akan terjadi. Padahal itu adalah laptop. Nanti burung-burung juga akan kembali. Bagaimana caranya? Lihat aja nih modelnya ini. Lalu dia buka tuh di laptop tuh. Burung-burung bunyi. Loh itu laptop bukan hutan. Itu perangkat yang bisa diatur algoritmanya, bukan kebudayaan yang algoritmanya hidup dari hari ke hari. Jadi kita mau agar supaya pemerintah ini paham tentang culture, itu aja. Nah, orang yang buta huruf culture itu artinya dungu di dalam memahami problem kehidupan manusia. Jadi kita nggak mungkin menghasilkan peradaban kalau hal yang mendasar semacam ini, penghormatan terhadap habitat, atau pengetahuan apa itu habitat nggak ada. Jadi itu sebetulnya karena tadi sudah diterangkan dengan banyak, saya kasih refleksi aja tentang apa yang terjadi sebetulnya secara kultural di situ. Baik.